Prodi Ilmu Pengetahuan Alam, nomor induk mahasiswa 24000392309705995. Mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 3 tahun 2024-2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Untuk selanjutnya, saya akan mempraktekkan materi perubahan fisika dan perubahan kimia di unit kerja saya SMP Negeri 1 Atap 01 Simpang Pematang. Mohon izin Bapak Ibu penguji sekiranya memberikan masukan dan arahan bagi video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Ya. Baik, hari ini adalah pembelajaran IPA tentang materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak maju di depan untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, sebelum kita pembelajaran, kita akan mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Ada yang sudah hadir pada pagi hari ini? Ada. Oke, dicek satu ya. Ada Andika, Anissa. Baik, bagi yang berhalangan hadir, jangan lupa untuk tetap mengirimkan surat. Masih ingat dengan pembelajaran yang minggu lalu? Masih. Tentang macam-macam wujud zat apa saja? Zat cair, zat gas. Oke, coba kalian perhatikan gambar yang ada di buku kalian masing-masing. Itu gambar apa? Berkarat. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan tujuan yang kedua adalah kita mengetahui perubahan reaksi kimia. Coba ibu pengen tahu sih, kenapa kendaraan yang ada di sekitar pantai itu lebih cepat berkarat? Coba Bapak. Karena
Angin yang menghembus membuat uap dari lautan yang mengalir garam akan menempel pada kendaraan. Oke, sehingganya apa? Sehingganya kendaraan tersebut berkarat. Ada perubahan warna tidak pada logam tersebut? Ada. Apa yang terjadi? Logam tersebut menjadi berkarat. Kendaraan yang sudah berkarat tadi kira-kira bisa kembali ke dalam bentuk semula atau tidak? Tidak. Ya. Oke, manfaat pembelajaran kita hari ini nanti yaitu kita akan lebih banyak mengetahui perubahan fisika dan perubahan kimia, kemudian akan juga mengetahui perubahan reaksi kimia. Dan pada pembelajaran kali ini kalian harus tetap bernalar kritis, berkreatif, kemudian juga harus bergotong royong. Oke, cakupan materi pada pagi hari ini adalah tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Lanjutan dari materi minggu lalu. Jadi, kegiatan pembelajaran kita hari ini nanti kalian akan mempelajari atau akan berdiskusi, berpraktik pada perubahan fisika dan perubahan kimia dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah disediakan, ya. Dan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini ada tisu atau kertas, kemudian ada cawan, kemudian ada korek api, kemudian ada lagi apa? Lilin. Ya, nanti kalian berkelompok. Ya, masing-masing kelompok nanti kalian menyelesaikan tugasnya masing-masing dan berdiskusi dengan temannya setiap kelompok masing-masing. Oke. Coba berdiri dulu, kita speaking dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dang dang dang. Ding ding ding. Aha, se. Aha, aha, ma. Aha, aha, ma. Aha, aha, semangat. Oke, silakan kalian duduk kembali. Nah, kalian perhatikan, Bu Omala akan memegang bahan yang akan kita gunakan praktik nanti. Dan nanti masing-masing kelompok akan Ibu bagi bahan dan alat yang akan kita gunakan pada kesempatan hari ini. Ini kita ambil contoh, ini ada tisu, ya. Kalau kita gunting-gunting, tisu ini kira-kira akan kembali ke bentuk tisu lagi atau tidak? Tidak. Kemudian kalau kita bakar tisunya, nih, contohnya ya. Oke, kira-kira tisu yang sudah terbakar ini tadi, kira-kira kembali seperti tisu tadi atau tidak? Karena tisunya sudah berubah menjadi hangus. Contoh lagi apa? Kayu yang sudah terbakar, kira-kira bisa kembali lagi menjadi kayu atau tidak? Kemudian juga apa lagi? Lilin yang dibakar, lama-lama lilin itu akan meleleh. Lelehan lilin ini tadi kira-kira akan kembali menjadi lilin lagi atau tidak? Dia akan meleleh. Dan lelehannya pun akan membentuk. Cuman bentuknya tidak bisa seperti sedia kala. Ya, itu contoh perubahan apa? Perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu adalah perubahan wujud yang tidak disertai dengan perubahan fisik. Contohnya apa? Air yang kita rebus, kemudian air itu mendidih. Kira-kira kalau airnya sudah dingin,
Oke, kita akan bagikan alat dan bahan yang akan kita gunakan praktikum pada hari ini. Mulai tadi cawan, lilin. Nanti disiapkannya nanti ya. Dan gunting jangan lupa ya. Ini alatnya kita menggunakan gunting. Gunting sudah ada semua? Sudah. Nah, kelompok sudah ada gunting? Sudah. Nah, kalian perhatikan cara kerjanya. Kalian gunakan dulu. Alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini tadi sudah ibu jelaskan. Yang pertama yaitu ada gunting, kemudian ada cawan, kemudian ada lilin, kemudian ada tisu atau kertas. Boleh menggunakan kertas, boleh menggunakan tisu. Ya, ada juga lilin tadi sudah ya. Oke. Jadi nanti kalian di situ secara bersama-sama kalian buktikan mana yang termasuk perubahan fisika dan mana yang termasuk perubahan kimia. Ya, kalian coba satu persatu alat dan bahannya. Boleh bergantian, misalkan nanti kelompok 1 pertama Okta, nanti kawan yang lain boleh melakukan percobaan ya. Misalnya kelompok 3 Mbak Rama, boleh nanti bergantian pengamatannya. Nah, nanti hasil pengamatan yang kalian lakukan, kalian tuliskan nanti di LKPD ya. Di LKPD nanti kalian isikan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan pada hari ini. Ya, paham? Ada pertanyaan sebelum kalian melakukan praktikum? Tidak. Cukup? Cukup. Oke, silahkan laksanakan. Ada yang bisa? Bisa? Sudah semua? Nah, hasil pengamatan kalian tuliskan di LKPD. Ya, hasil pengamatan apa yang terjadi pada saat kalian melakukan pengamatan tadi? Ya. Boleh jika mau mendapat dan mengamati hasilnya apa? Siapa boleh? Gimana? Apa yang dikatakan tadi? Jadi mau dikatakan ngapain bu? Kalian tuangkan semua apa yang sudah kalian amati tadi dan apa yang terjadi. Kalian tuangkan semua di LKPD kalian masing-masing. Ya. Ada yang bingung? Tidak. Paham? Oke. Nanti setelah ini kalian diskusi ya. Diskusi antar kelompok. Jadi masing-masing kelompok silakan berdiskusi dari hasil pengamatan yang
Ibrani, Sabila Regina Putri, Reza Prasetya, dan Andika Pratama. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang perubahan fisika dan kimia, yaitu Jadi perubahan fisika dan kimia contohnya lilin yang dibakar. Setelah lilin dibakar, pasti akan meleleh. Perubahan warnanya akan hitam dan bentuknya pun akan meleleh. Perubahannya yaitu zat padat menjadi cair. Selain terjadinya perubahan fisika, ini juga dapat berubah melalui perubahan kimia dengan melewati proses pembakaran yang disebabkan oleh gas api dekat dengan materi yang mudah terbakar. Begitu juga dengan tisu yang dibakar akan berubah wujudnya menjadi api. Tisu yang telah berubah menjadi api tidak akan berubah menjadi tisu seutuhnya. Perubahan tersebut yaitu perubahan fisika. Jadi kesimpulannya, bahan padat yang mudah terbakar lalu tisu yang telah menjadi api tidak akan berubah kembali menjadi tisu seutuhnya. Hal itu perubahan wujud pada tisu disebut dengan perubahan sifat benda yang berubah menjadi tetap. Artinya segala sesuatu yang berubah tidak akan menjadi ke bentuk semula, bahkan melalui proses apapun. Begitupun lilin. Lilin juga merupakan termasuk benda yang ketika dibakar akan mengalami perubahan bentuk menjadi cair atau meleleh. Maka bentuk dari lilin sudah dibakar tidak seperti bentuk semula. Sekian, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok 1 sudah memaparkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Nah, sekarang sesi tanya jawab ya dari kelompok yang lain. Kalau ada pertanyaan atau unek-unek yang mau disampaikan dengan kelompok 1, boleh, silakan. Dimulai dari kelompok siapa dulu yang mau bertanya? Oke, bismillah. Kelompok 4. Yang keras, Kak? Perubahan apa yang terjadi ketika lilin itu dibakar? Oke. Kelompok lainnya? Oke, kelompok 3. Apa saja? Kelompok 2. Apa saja benda yang cepat berkarat? Oke, apa saja benda yang mudah berkarat? Oke, terus kelompok 3. Sebutkan contoh perubahan kimia. Sudah ada 3 pertanyaan. Silakan disusun dulu pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawannya. Jadi perubahan yang dialami ketika dibakar yaitu perubahan zat padat menjadi zat cair. Oke, jadi perubahannya yaitu meleleh ya. Yang tadinya benda itu padat ketika dibakar akan berubah menjadi meleleh. Adanya pelelehan. Mungkin ada dari kelompok lain yang menambahkan jawaban? Cukup? Setuju dengan jawabannya si Okta? Setuju. Nah, itu namanya adalah perubahan kimia, karena bentuknya tidak bisa berubah kembali sedia kala. Dia bentuknya berubah meleleh. Ada yang mau bertanya lagi?
Saya, Sela, Adita, Atta, dan Galuh akan mempresentasikan tentang pemanasan yang tadi kita lakukan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, sekarang bagi Sela. Perubahan fisika dan kimia. Jadi perubahan fisika adalah perubahan bentuk benda yang sebelum dan sesudah perubahan tetap sama, dan perubahan kimia adalah perubahan bentuk benda yang sebelum dan sesudah perubahan berbeda atau dilakukan Ya. Simulanya, kanvas adalah sebuah benda berbahan tipis yang dihasilkan dari kompresi serat berasal dari wood. Kertas sering digunakan untuk menulis dan mencatat. Ketika kertas sudah menjadi tisu, tisu dapat digunakan untuk mengelap sesuatu. Tisu adalah benda padat yang mudah terbakar. Tisu yang dibakar dapat berubah wujud menjadi abu dan tidak dapat berubah ke bentuk semula. Begitupun dengan lilin, lilin juga termasuk benda-benda yang ketika dibakar akan mengalami perubahan wujud padat menjadi cair dan hasil olahannya tadi mengalas. Oke. Tambah lagi? Cukup? Oke. Ada pertanyaan? Oke, kelompok 1, Mas Gita yang bertanya, boleh silakan. Perubahan apa yang terjadi pada Keperbarus? Ya. Oke, yang kedua. Oke, Mas Riko, sebutkan contoh zat padat. Oke, sebutkan contoh zat padat. Oke, pertanyaannya padat jelas. Jangan padat nggak jelas ya. Oke, silakan dijawab oleh siapa ini? Mas Arta atau Mas Galuh lagi kan? Mbak Galuh, boleh, ayo. Loh, Gisela, boleh Gisela menjawab pertanyaan siapa? Oke, kelompok 1, silakan. Dijawab oleh Mbak Manela. Perubahan apa yang terjadi pada Keperbarus? Perubahan yang terjadi pada Keperbarus apa? Perubahan zat padat menjadi zat monohidrin. Ya, green ya. Oke. Untuk ada tambahan lagi? Jawaban cukup? Pertanyaannya selanjutnya dari pertanyaan kelompok 3. Oke, silakan. Tadi kalau nggak salah sebutkan macam-macam zat padat kalau nggak salah katanya Mas Arta. Ya, ya kan yang menjawab Mas Arta. Yo, Mas Arta apa? Tolong lagi pertanyaan. Sebutkan macam-macam zat padat. Macam-macam zat padat. Apa saja? Es batu, lilin, margarin, dan kapur. Ya, banyak sebenarnya macam-macam zat padat ya. Oke, cukup ya. Ada tambahan lagi? Cukup. Kalau cukup, silakan cukup untuk kelompok 4 yang dimintai dari kelompok kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak mengantuk, UTS reading dulu boleh? Boleh.
Air yang mendidih. Kemudian apa lagi? Es batu yang mencair. Dia akan kembali menjadi air. Kalau perubahan kimia, dia tidak bisa kembali seperti semula. Dia akan mengalami pembusukan pada buah. Contoh pembusukan pada buah ya. Kalau pada kayu, ketika dibakar, dia tidak bisa berubah menjadi kayu. Dia akan menjadi arang atau akan hangus. Oke. Hari ini kita sudah menyelesaikan praktikum. Ibu akan memberikan penghargaan untuk kelompok yang hari ini sudah luar biasa, kerjasamanya bagus, kemudian diskusinya juga bagus. Itu ibu berikan kepada kelompok 3. Ya, diskusinya bagus, kemudian mereka bisa berbaur dengan teman yang lain, berbagi tugas ya dalam diskusi kelompok. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian sudah sama-sama belajar, kita sama-sama sudah berpraktik, dan masing-masing kelompok juga sudah bekerja sama dengan baik. Dan untuk tugas di rumah, kalian silakan kerjakan nanti materi berikutnya tentang apa? Tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian amati yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian. Ya, kalian kerjakan dengan orang tua kalian di rumah. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan alhamdulillah hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ada halangan suatu apapun. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Sebelum tutup? Cukup? Oke, alhamdulillah sekali pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf kalau daripada kesalahan, kepada Allah yang Maha Ampun. Silakan bacakan di sini soal. Adalah teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah sekali, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.